penolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam ibadah kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis. Pujilah Tuhan yang berkati pekerjaan kita. Dengan rahmat-Nya, Dia memberi kebutuhan kita. Syukurilah semua anugerah-Nya dan kasih-Nya yang melimpah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilannya. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 6 ayat 1 dan 4. Puji Jehovah Nasangap. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat kami masing-masing, memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami, agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami.
oleh karena anakmu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 3. O debata tunglongang dorohaku. Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan dalam ibadah minggu kita hari ini yang tertulis di titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 683 ayat 1 dan ayat 2. Di hadapan-Mu Yesus. Yesus, lea
Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Tuhan. Berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 127 ayat 1, Lam Gogo. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal pasal yang ke-6, ayatnya ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 701 ayat 1 dan ayat 3. Tuhodo au marpadan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu kita hari ini minggu ke-9 setelah Trinitatis, tanggal 9 Agustus 2020. Topik minggu Marhobas dituhani, bekerja untuk Tuhan. Warta pertama, ibadah minggu. Mencermati kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan yang sampai saat ini masih status zona merah, HKBP Perumnas Simalingkar masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube, menunggu situasi kondusif dan aman dalam melaksanakan ibadah. Ibadah sekolah minggu. Sejak pandemi COVID-19 yang mengharuskan ibadah dilakukan di rumah masing-masing, termasuk ibadah sekolah minggu, guru sekolah minggu dan majelis telah membuat ibadah online setiap minggu melalui channel YouTube. Dihimbau kepada orang tua agar dapat mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Anggota jemaat meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Adel Carlos Romulo Silalahi, tutup umur 43 tahun 6 bulan, suami dari Ibu Berliana Boru Sianturi dari Jalan Cengkeh 2 nomor 5 WEK 3. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga jemaat yang ditinggalkan. Pemakaian gereja, gedung sekolah minggu, dan gedung Naposo. Bagi jemaat yang akan melaksanakan acara partupolon dan acara pemberkatan pernikahan di gereja maupun pemakaian gedung SKM Naposo Bulung untuk acara pesta adat, wajib mengikuti panduan dan tata laksana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh rapat majelis HKBP Perumnas Simalingkar pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Panduan tersebut dapat diminta kepada Sintua WEK masing-masing penerima cenderamata. Pada hari ini akan dilaksanakan penyerahan ulos cenderamata dari HKBP Perumnas Simalingkar kepada Inang Rusli Boru Lumban Gaul, Nyonya Sagala atau Opu Chandro, yang bertempat tinggal di Jalan Rotan Raya nomor 77 WEK 12 karena umurnya sudah genap 70 tahun. Acara penyerahan akan dilaksanakan setelah warta jemaat ini. Penerimaan mahasiswa baru. Universitas HKBP Nomensen Medan menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021 untuk program Diploma 3 atau D3 Administrasi Perpajakan
dan program sarjana S1, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Psikologi, Fakultas Peternakan, dan program sarjana S2 yaitu Magister Manajemen, Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Hukum. Bagi warga jemaat yang mau melanjutkan pendidikan, boleh langsung mendaftar ke HKBP Nomensen, Jalan Sutomo nomor 4A Medan, atau menghubungi pendeta resort atau sekretaris Huria untuk mendapatkan informasi lebih detail. Himbauan kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Malingkar, diharapkan dapat melaksanakan ibadah masing-masing dalam kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan hari Rabu di rumah masing-masing. Kepada anggota jemaat HKBP Perumnas Malingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga, dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada sentuawek masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Demikian warta jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kami dapat Tuhan beribadah hari ini, memuji memuliakan nama Tuhan melalui kebaktian minggu di rumah kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, datanglah Engkau Tuhan dalam ibadah kami, sehingga Roh Kudus-Mu dapat memimpin hati dan pikiran kami. Semana Tuhan, kami dapat bersuka cita walaupun tidak dapat beribadah di gereja, tetapi Tuhan, kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, agar kiranya pada minggu-minggu yang akan datang, pada saatnya yang Tuhan tentukan, kami dapat beribadah di gereja bersama saudara-saudara kami di HKBP Perumnas Malingkar. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memohon kepadamu juga Tuhan, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu juga tidak dapat beribadah di gereja bersama teman-teman mereka. Tetapi Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah sukacita kepada anak sekolah minggu, karena mereka Tuhan menjadi generasi penerus kami nanti dari HKBP Perumnas Malingkar, sehingga iman mereka Tuhan dapat bertumbuh walaupun masih beribadah di rumah yang dipimpin oleh orang tua masing-masing. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu Tuhan, agar Tuhanlah memberikan penghiburan kepada keluarga Bapak Abel Carlos Sumoli Sidalahi yang telah meninggalkan keluarganya oleh karena Bapak Abel telah Tuhan panggil ke tempat yang Tuhan tentukan. Untuk itu Tuhan, kiranya saudara-saudara yang dan ibu Buru Sianturi, Engkau Tuhan penghiburan, sehingga mereka Tuhan percaya Tuhan telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga bertemu dengan orang-orang yang akan dikasihi. Tetapi Tuhan, biarlah mereka yang masih ditinggalkan oleh keluarga Bapak kami dapat bersuka cita memuji memuliakan Tuhan walaupun telah berpisah dari orang yang dikasihinya. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mohon juga kepadamu Tuhan, berikan juga sukacita bagi pemimpin negara kami, supaya mereka Tuhan dapat bekerja dengan giat walaupun menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan kemampuan bagi Bapak Presiden, bagi para menterinya, bagi para peneliti, sehingga Tuhan kami dapat lepas dari COVID-19 ini.
Demikian juga Tuhan para pemimpin gereja, mulai dari Eporus sampai pendeta resok Tuhan, dan juga majelis. Berikan juga sukacita melayani Tuhan. Walaupun kami hanya dapat melayani jemaat kami dari rumah masing-masing, tapi kiranya firman-Mu menjadi pengokoh dan menguatkan iman kepercayaan kami. Ya Tuhan Bapa kami, sebentar lagi Tuhan, Inang Boru Lumbang Gaul akan menerima ulos. Biarlah Tuhan Inang itu menerimanya dengan sukacita sebagai ucapan syukur jemaat HKBP Purna Simalingkar, karena Tuhan menyertai jemaatnya dapat berumur sampai di 70 tahun. Untuk itu Tuhan, biarlah cenderamata yang disampaikan oleh majelis menjadi sukacita bagi keluarga dan terlebih kepada Inang Berulumbang Gaul. Ya Bapa kami, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan demikian juga Tuhan, hamba-Mu berikan sukacita baginya untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi mau lihat mah dia mata pardenggan basai di partikian nani lehona tuhita di bagasan tikion terlalu mobi mah di Inang Boru Lubang Gaul opo Sandro Boru tung tahalas so madingga basan itu hatta tenang dilihot tu hatta gajang ni umur dinang nang pe nungaliling inang di bagasan habaluon jala di pairing-iring tu hatta totong di paihut-ihut di lehon hai pason gugu tung pe sipata ngaluta tenang ate dihita wek 12 ba mau lihat ma tapasaha tu mata pardinggan basai nungadong mana piga-piga halak siat tonga-tonga ni ruas ni HKBP Perumnas Simalingkaron song-song nang sanwe 12 pe saunari inang ma di bagasan Lasni Rohata toho sadarion majalulus main nangate di umur naung dilihot tuhata lebih 70 tahun umur ninang atani tuhata madokon yang go umur ta itak ni 70 tahun do molo diak besaha 20 tahun mardongan hangaluton molo pe dirasa honi nang lam gali pamatangnya tenang ngadi totop pun hatan itu hatan oni molo dabba umur ba mardongan hangaluton alai tubuh Lasni Roha di baenak kapinopar ate pahuti umak kapinopar minang asa ima mabulas ni Roha makalasoni saluhna tua mata pardenggan basai isongoni pe las marwani nang sahak matabi sian sudi ruas ni HKBP Perumnas Simalingkar songoni nang ruas ni wek 12 horas mahita mewakili diakoni huriata pasahaton nami mah ulos Lasni Roha tuhamuna songo cendramata la homarningot dengan basa dohot asni rohani tu hatta Psalmen 10 ayat 12 sai parrohai ma'ahu mamilangi aka ari-ariku asa marroha nabi sukau ima ingot inang di perdalanan na ai marhite-hite dengan basa dohot asni rohani di bata boy hamu marlasni roha hita satu bagasa tikion atong sailam ditabai tu hatta magogo di hamuna madalani ari-ari ningolumuna pasahaton nami ma ulos lasni roha nasian kuriata tu hamuna butima
Mulai tema di tu hatta paringa basai alanya sinorhana benda boya margajang marumur sampai 72 tahun. Mulai tema di tu hatta lumobi ma di pangulani hurianami saluhu na si malingkar. Tunglas itu turoh aku ala roh amang si hobing man kotua sinang lo mau lo. Bless ya yang gari jatain pang itu. Udah kodo tu amangi. Mang na tahu ni mana namang niku imade nang tang lasroani nang ngalansia ina jadi mekelau jimo leate ma di pangulani huranami sude dok di pandita nami lumobi mang situ nami we 12 doh dia kadong aku we 12 mau leate marokonokku saya saruma tua mehita saluhu na ruas ni hata BP si malingkar pasok-pasok ni tu hatta paling kapasai asabui majal ulus lan sia tujulan nyarion sona hujalon sia kuriata mau leate ma. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1 dan ayat 4. Pupili Yesus dongaki sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Berikut firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, status kehidupan kita, status pekerjaan kita, bahkan suatu cara manusia untuk bekerja di dalam dunia ini merupakan suatu garisan dari fungsi yang telah Tuhan tetapkan bagi kita melalui pekerjaan kita. Surat Paulus kepada Kolose merupakan suatu surat yang menyatakan ada hubungan antara anggota-anggota dalam suatu tatanan di dalam lingkup rumah tangga. Dan pada perikop kita hendak melihat bagaimana mengenai hamba di dalam suatu hubungan itu. Saudara yang terkasih, definisi hamba adalah abdi atau budak belian. Dalam perikop kita, bahasa aslinya menggunakan bahasa yang menyatakan doulos dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani artinya ebed, merupakan hamba. Artinya orang yang sedang berada dalam status sebagai pelayan atau budak, di mana tugas utama hamba adalah melakukan pekerjaan menurut kehendak tuannya. Seorang yang memiliki sikap penyerahan secara utuh untuk diatur oleh si tuan. Seorang hamba biasanya tidak memiliki hak di dalam hidupnya. Lalu dalam hal ini, hamba juga kita gambarkan perjalanan pada awalnya, di mana awalnya hamba dalam perikop kita memang seorang yang tidak memiliki hak sama sekali, bahkan dia harus hidup menurut pemberian dari tuannya. Lalu dalam sistem, dalam kehidupan kita, menurut perikop kini, dalam artian Rasul Paulus yang menulis surat ini bukan dengan maksud mendukung sistem perbudakan, melainkan ia hendak memberi nasihat kepada para hamba, pekerja, buruh atau karyawan, bagaimana mereka harus bersikap ketika berada dalam dunia bekerja.
dalam dunia suatu hubungan yang menuntut dia untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga seorang hamba, karyawan, pekerja atau buruh wajib mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab dengan menaati peraturan yang ada. Sering dijumpai dalam kehidupan kita, bahkan sering kita lihat sendiri dalam hubungan pekerjaan kita. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa menjadi suatu pekerja yang baik, suatu kesaksian yang nyata dalam hidup kita dalam bekerja, masih merasa dirinya hina, sehingga kinerja kita sendiri jauh dalam rata-rata, tidak taat kepada aturan yang berlaku, bermalas-malasan, suka sekali bolos tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, ketika dikatakan dalam nas kita, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Latar belakang dari Rasul Paulus menyatakan hal ini dapat kita lihat ketika dia mengatakan di ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Secara itu ada suatu latar belakang motivasi yang dimaksudkan memberi diri untuk tunduk sebagai sikap hormat dari dasar hati yang terdalam, bukan kepura-puraan atau sebatas menyenangkan pimpinan atau bos. Sebab ada banyak pekerja yang pura-pura giat bekerja saat ada pimpinan saja. Begitu pimpinan tidak ada di tempat, secepat itu pula mereka berubah. Oleh karena itu, secara garis besar apa yang dipaparkan dalam kitab Kolose ini merupakan suatu deskripsi, suatu gambaran, bahkan suatu pola dari kehidupan orang Kristiani yang bersumber dari dogma apa yang diajarkan Yesus, hubungan manusia antara manusia dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sehingga segala sesuatu yang baik dan benar dapat dilakukan oleh setiap pribadi Kristiani maupun kelompok, termasuk di saat memenuhi tugas tanggung jawabnya dalam berbagai profesi, dalam berbagai situasi, baik bos, baik dia seorang pengusaha maupun karyawan. Melihat tatanan hubungan ini sebagai suatu tanggung jawab yang baik antara manusia. Oleh karena itu, dari sisi mana kita dapat melihat hubungan ini? Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, tatanan hubungan ini tidak terlepas berdasarkan fungsi dari pelaksanaan kerja tersebut, sehingga setiap pribadi Kristiani maupun kelompok di dalam melaksanakan pekerjaannya, kita dapat melihat bahwa Kristus sedang membantu kita melaksanakan pekerjaan itu, dan segala sesuatu yang dilakukan
berdasarkan iman. Hal ini merupakan suatu dasar dalam hidup kita agar tidak dapat kita samakan dengan nominal yang ada di dunia ini, tetapi sukacita yang indah akan diberi Tuhan kepada setiap orang yang setia berbuat hanya untuk Tuhan sepanjang perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyatakan, lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Melihat Tuhan, merasakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Apapun juga perbuatan kita, baiklah seturut untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam hal ini apa yang hendak dikatakan? Bahwa motivasi pekerjaan kita, motivasi ketika kita bekerja, bukan hanya kepada diri sendiri atau manusia, tetapi Dia yang telah memberikan kita hidup. Oleh karena itu, dalam perikop ini kita juga diingatkan bagaimana memperlakukan mereka. Suatu perumpamaan dapat saya katakan. Yang pertama, ceritanya begini. Di suatu rumah tangga ada seorang pembantu yang menderita. Kenapa menderita? Karena memang tugas dan juga tanggung jawabnya di rumah itu sangat berat. Bahkan dia harus memastikan seluruhnya baik dan melayani semua pekerjaan yang ada di rumah itu. Salah satu contohnya, kewajiban itu harus dipaksakan melakukannya. Namun pemberian kepada dia, penghargaan kepada hidupnya sama sekali kurang. Bahkan gajinya kadang dirapel 3 bulan ke depan. Bahkan dia tidak dapat penghormatan sebagai anggota di dalam rumah itu. Suatu ketika tuan rumah melihat dia yang telah bekerja keras dan membukakan hatinya kembali. Lalu dia memanggil pembantu itu dan mengucapkan maaf atas pemberlakuan yang telah dilakukannya selama ini. Namun dalam hal itu, situasi yang sangat indah itu, pembantu pun menjawab, "Tuan, saya juga mau minta maaf karena selama saya bekerja di sini, bahkan memasak masakan untuk rumah ini, saya biasanya memasukkan air liur saya ke makanan yang Bapak makan." Kontras suasana yang indah itu berubah menjadi malapetaka. Apa yang hendak dapat kita lihat dari cerita tersebut? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pekerjaan kita sehari-hari ada suatu motivasi dan juga suatu latar belakang kehidupan kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, bahkan jatuh ke dalam suatu perbuatan yang tidak baik, yaitu menyimpan kebencian. Ketika orang menyimpan suatu kebencian, maka kebencian ini akan selalu ada sampai dia mendapatkan
hukuman. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dalam ayatnya yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah yang ditentukan kepadamu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk bekerja tanpa menyimpan rasa kebencian. Kalau bekerja keras sebagai ciri khas orang Batak, maka itulah yang harus kita pelihara, sehingga di dalam perjalanan hidup kita, motivasi melaksanakan pekerjaan kita adalah bekerja untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam perikop kita, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk taat dan tulus hati, didasari takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Orang lain mungkin saja tidak tahu apa yang dikerjakan, tetapi tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hatinya, sebagai segala sesuatu terlajang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bahkan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita hidup kita. Oleh karena itu, motivasi latar belakang kita bekerjalah berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Layaknya kita yang hidup berdasarkan Dia yang memberikan, sehingga latar belakang motivasi bahkan semangat kita, baik suka maupun duka, kita akan melaksanakannya berdasarkan Dia yang memberi kekuatan. Oleh karena itu, dalam minggu kita hari ini, kiranya kita bersama-sama melaksanakan segala pekerjaan kita di dunia ini berdasarkan rahmat dan karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami yang telah mengumpulkan kami di dalam rumah kami masing-masing, di dalam persekutuan kami hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, khususnya di dalam perjalanan kehidupan kami, baik susah dan duka, baik segala sesuatu yang terjadi, agar kiranya motivasi yang kami lahirkan dalam hidup ini semua seturut atas kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, di saat bekerja pada masa-masa sulit ini Tuhan, oleh pandemi COVID-19, Tuhan bantu kami untuk tidak takut dan tetap melaksanakan pekerjaan kami di dalam nama Tuhan, agar kami Tuhan melaksanakannya merasa dilindungi dan juga bisa melaksanakannya seturut dengan kehendak. Berkati ruas HKBP khususnya yang ada di Perumnas Simalingkar, agar selalu Engkau lindungi dalam setiap kehidupannya. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam proses pendidikannya,
bahkan proses pencarian pekerjaan, bahkan melaksanakan pekerjaannya, sampai melaksanakan setiap aktivitasnya, agar kiranya nama-Mu lah yang dipermuliakan dalam hidupnya. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 720 ayat 3 dan ayat 4, Naing marsinodang ngoluku. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, supaya kita benar-benar bekerja untuk Tuhan dengan ketaatan dan ketulusan hati dalam takut akan Dia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan ketaatan kita kepadanya. Kami mengucap syukur bagi-Mu ya Tuhan Allah kami. Utuslah kami supaya kami bekerja untuk Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kerjakanlah perintah Tuhan kita. Kerjakanlah pekerjaan yang diberikan Tuhan bagimu seperti bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebab itu, pergilah ke dunia ini, layanilah Tuhan.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.